Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurrohma, NPM 17020022. Saya adalah mahasiswa KKNDR Kelompok Pajarisuk atau Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Kelompok Pajarisuk. Saya adalah mahasiswa semester 7 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu produk pada bidang pendidikan. Oke, langsung saja ya ke materinya. Materi yang akan saya sampaikan adalah dampak negatif dari internet. Internet sejak awal mula perkembangannya hingga saat ini telah banyak membantu dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal komunikasi. Dengan adanya internet dan perkembangannya, komunikasi yang dilakukan antar manusia dewasa dapat dilakukan dengan cepat, praktis, murah, dan tidak dibatasi jarak ataupun waktu. Dengan memanfaatkan internet, pengguna dapat berkomunikasi, saling berbagi informasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Dengan berbagai manfaat serta kemudahan yang diberikannya, internet telah menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting bagi banyak orang di era ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Namun, di balik berbagai dampak positif yang diberikannya, internet juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya, yaitu seperti hoax yang tengah marak. Oke, langsung saja dampak-dampak internet. Yang pertama, kecanduan internet. Pengguna internet yang tidak bijak seperti terlalu sering membuka jejaring sosial media, melakukan browsing, ataupun surfing di dunia maya dapat menimbulkan kecanduan internet. Memang benar bahwa dengan berkomunikasi melalui dunia maya kita dapat menghapus jarak sehingga bisa berkomunikasi dengan sesama pengguna internet. Istilahnya mendekatkan yang jauh. Namun setelah sampai internet menjadikan kita terlalu sering berkomunikasi di dunia maya hingga mengabaikan komunikasi di dunia nyata dengan orang-orang di sekitar kita. Yang selanjutnya, yang kedua adalah dampak pornografi. Internet menyediakan banyak informasi. Berbagai konten menarik dapat kita akses melalui berbagai media di dunia maya. Namun tidak semua konten yang ada di dunia maya bersifat positif. Terdapat juga banyak konten yang bersifat negatif yang seharusnya tidak pantas disebarluaskan. Misalnya saja pornografi. Selanjutnya yang ketiga adalah kekejaman dan kesadisan. Selain konten pornografi, konten negatif lain yang cukup banyak tersebar di dunia maya adalah konten yang berisi kekejaman dan kesadisan. Dalam segi bisnis, isi konten dalam internet tidak dibatasi, sehingga seringkali pemilik situs menggunakan berbagai cara untuk menjual situsnya. Salah satunya dengan menampilkan konten yang berisi kekejaman dan kesadisan. Hal tersebut seringkali ditampilkan oleh beberapa situs untuk menaikkan pamornya. Selanjutnya, perjudian. Selain pornografi, konten yang cukup banyak digemari pengguna internet sehingga mengakibatkan maraknya situs yang khusus menyediakan konten tersebut adalah konten perjudian. Internet membuat perjudian semakin meluas dan mudah diakses. Konten perjudian atau sering juga disebut net gaming merupakan permainan yang menggunakan uang atau barang berharga lainnya seperti taruhan. Selanjutnya adalah penipuan. Bebasnya isi konten yang dapat dibuat dan disebarluaskan melalui internet juga membuat munculnya konten-konten penipuan. Para penipu menjadi mendapatkan peluang dengan cara baru dalam melancarkan serangannya kepada para korbannya. Konten berisi penipuan misalnya berupa situs sayembara di mana pengguna internet yang dinyatakan menang diharuskan terlebih dahulu mentransferkan sejumlah dana ke rekening tertentu untuk dapat mencairkan hadiah yang akan didapatkan. Nah, gimana teman-teman? Ternyata internet bisa sangat merugikan seseorang ya.
Dan dari penjelasan saya, dampak negatif internet itu bisa sangat-sangat merugikan. Terlebih jika kita benar-benar tidak menyaringnya. Lalu, bagaimana sih kita mengatasi dampak negatif dari internet? Padahal kan sekarang kita tidak bisa lepas dari internet, handphone, atau gadget. Karena memang di era pandemi seperti sekarang ini, semuanya serba online. Sekolah di rumah menggunakan internet, kerja dari rumah juga menggunakan internet. Sebetulnya banyak dampak positif dari penggunaan internet, tapi tidak sedikit juga dampak negatif dari internet. Lalu, kira-kira kita tetap bisa nggak sih menggunakan internet, tapi kita terhindar dari dampak-dampak negatif internet tersebut? Nah, jawabannya sangat bisa. Dengan cara yang pertama, kita memasang filter atau aplikasi di handphone untuk memblok situs-situs yang bisa berdampak negatif. Kemudian yang kedua, memasang aplikasi yang bisa memblok virus atau situs yang bisa merusak komputer kita. Yang ketiga, kita harus memberikan manajemen waktu terhadap diri kita. Berapa sih maksimal kita bisa menggunakan handphone atau gadget, bermain media sosial. Kemudian jika kita melanggar, berilah punishment pada diri sendiri. Jadi kita harus benar-benar berkomitmen untuk manajemen penggunaan gadget itu sendiri. Kemudian yang terakhir, jika orang tua yang melihat ini, berilah ruang terbuka pada anak untuk bermain gadget. Karena ketika anak menggunakan gadget di ruang tertutup, dengan mudahnya mereka bisa mengakses situs-situs tertentu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua adalah pengguna internet dan media sosial yang bijak. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.